Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Mujahidin rahimahumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Jika kita senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita akan menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu kita layak berharap untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sudah menjalankan puasa berapa hari? 1 minggu. Berapa hari? Masih berapa hari? Kok hafal ya, itu hitung-hitung terus kayaknya ini. Oh sekarang ya, saya kira karena tanggal 1 Syawal dengan 1 Maret sama ya. Baik. Bapak sekalian, kalau digambarkan Islam itu bisa digambarkan sebagai pohon. Jadi kadang-kadang digambarkan sebagai bangunan, kadang-kadang sebagai pohon. Kalau pohon itu yang paling mendasar apanya Bapak sekalian? Buahnya. Akar dulu ya. Akar dulu, terus ini yang kedua ini. Terus yang diambil apanya? Yang diharapkan apanya? Buahnya. Pada umumnya ada juga yang diambil kayunya. Tapi pada dasarnya pohon itu ada akar, yang diharapkan adalah buahnya. Nah, akar dalam pohon itu dalam Islam ini digambarkan sebagai akidah, sebagai keyakinan, sebagai iman kita. Pohon itu kokoh dan tidaknya tergantung akarnya. Begitu juga kita ini sebagai orang Islam, kokoh dan tidaknya tergantung akidahnya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya menjadikan akar ini sampai buah, sampai pohonnya itu berbuah? Bagaimana caranya? Dipupuk ya. Oke. Jadi sebetulnya setelah akar itu ada pohon, batang pohon ya. Batang pohon. Kalau akarnya adalah iman, batang pohon ini sebetulnya ibadah. Jadi ibadah itu untuk memproses iman supaya jadi akhlak. Sebagaimana akar itu kalau ada pohonnya, cabang, ranting, daun, bunga, akan ada buahnya. Langsung saja, buahnya apa di dalam agama ini yang kita harapkan? Apa? Pahala. Oke. Ibu-ibu ada yang jawab? Jauh ya. Akhlak Bapak sekalian. Sebetulnya akhlak itu Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Seolah-olah Nabi tidak membawa akidah, tidak membawa ibadah. Yang disempurnakan adalah akhlak. Tapi akhlak itu nggak mungkin ada kalau tidak ada iman. Iman itu tidak akan membuahkan akhlak kalau tidak ada ibadah. Sehingga semua ibadah itu ada unsur-unsur penanaman akhlak. Semua ibadah. Sholat, banyak sekali nilai-nilai sholat yang
tanamkan, banyak nilai-nilai akhlak yang ditanamkan melalui sholat. Apa umpamanya? Disiplin, apalagi kebersihan, apalagi sensitivitas sosial. Bahkan ada penanaman pendidikan politik sebetulnya dalam sholat. Maka kalau melarang berbicara politik di masjid sebenarnya kurang benar itu. Coba umpamanya tadi kita sholat, kita makmum ke siapa? Imam kan gitu. Siapa yang layak jadi imam? Yang paling banyak, yang paling baik bacaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini pendidikan politik sebetulnya. Baik, supaya tidak lama-lama, bagaimana caranya supaya ibadah itu bisa menghasilkan akhlak? Ya, ringkasnya itu ibadah yang baik. Ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu dalam bahasa hadis itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yaitu ketika engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Paling tinggi ini. Kalau tidak bisa seperti itu, ketika kau ibadah selalu merasa dilihat Allah. Jadi kalau sholat kita berapa menit biasanya? Sholat kita berapa menit Bapak sekalian? 10 menit, wah bagus sekali nih, luar biasa ini. Jadi umumnya sholat 5 menit umumnya. Maka sholat yang baik itu selama 5 menit itu selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu. Ini pengaruhnya luar biasa dalam membentuk karakter, membentuk akhlak itu. Subuh, pokoknya kita sholat, mungkin tidak ada 5 menit. Begitu subuh pulang ke masjid masih bawa imannya masih fresh. Tapi begitu jalan sudah mulai berkurang, melihat macam-macam itu sudah mulai berkurang. Semakin kesiangan semakin imannya turun, kira-kira begitu. Nanti zuhur ya kan, ingat lagi. Terus lagi setelah zuhur mungkin berkurang asar. Terus 5 waktu itu sehingga orang terbentuk melalui sholat itu karakter yang luar biasa. Sehingga membuat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu bukan 5 menit. Berapa jam kita puasa? Berapa jam? 12 paling tidak kalau di Indonesia. Ada yang di negara lain bisa sampai 15, 18, tapi ada juga yang 2 jam saja gitu. Ya itu jadi bagaimana supaya puasa kita yang baik seperti itu? Itu mendidik kita, membangun karakter kita supaya senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah, kira-kira pekerjaan apa, perbuatan apa yang keluar? Perbuatan baik mesti ya. Tidak mungkin orang berbuat jelek kalau dia ingat kepada Allah gitu. Ini problem kita, ini bangsa kita ini kan sekarang begitu. Problemnya banyak orang merasa tidak dilihat oleh Allah. Siapa itu? Koruptor. Berapa koruptornya? Ada yang terakhir berapa? Ribuan triliun. Itu kalau untuk membiayai pendidikan sudah semua sekolah itu mewah gitu sudah. Ya gratis malah tambah sangu gitu malah tambah. Dan turun temurun sampai anak cucu, ya kan? Itu persoalannya. Itu kira-kira mereka puasa nggak tuh? Ada yang puasa. Kalau orang Islam kira-kira puasa lah. Ada yang namanya Islam juga kok, ya kan? Nah itu berarti puasanya tidak ihsan, tidak menjadikan karakter. Boleh dikata sia-sia puasanya. Sebagai dikatakan Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mumpung masih 7 hari, yuk kita terus tingkatkan puasa kita dengan cara selalu merasa dilihat oleh Allah. Caranya bagaimana? Dipenuhi jam-jam kita puasa, hari-hari kita puasa dengan ibadah. Makanya ada sholat tarawih, ada tadarus kan di sini? Ada tadarus. Nanti ada lagi baca Al-Quran di rumah. Ada sholat duha, ada sholat syuruk, macam-macam itu. Itu nanti akan membuat karakter menghasilkan akhlak. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Kalau jadi orang takwa, janjinya Allah Pak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa benar-benar kepada Allah, segala kesulitannya akan diberi jalan keluar. Kita nggak perlu lari dari kesulitan bagian dari hidup. Tapi kalau orang yang bertakwa, setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Tambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari jalan-jalan, pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Saya ingin memberikan kisah profil seorang yang takwa, bagaimana pengalamannya dalam kehidupannya. Ceritanya begini, ada orang sudah lama nggak punya rumah, terus bekerja, akhirnya suatu saat dia bisa mengumpulkan hasil kerjanya, bisa membeli tanah, alangkah senangnya keluarga ini. Setelah membeli tanah, maka tanahnya dibersihkan, siap-siap untuk dibangun. Ketika sedang membersihkan tanah, menemukan emas, dan emasnya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau ibu-ibu emasnya mesti kintal-kintal ya, mas selamat masukin. Ini emasnya berapa Pak? Emasnya 1 gentong, sehingga ada istilah namanya gentong emas, 1 gentong emas. Nah, ini yang baru beli tanah, membersihkan tanahnya, nemu emas 1 gentong. Saya ingin tanya kepada Bapak sekalian, apalagi ibu-ibu, kira-kira kalau kita habis beli tanahnya itu kita menemukan di situ tanah itu yang dibersihkan itu ada emas 1 gentong, apa yang keluar dari mulut kita? Alhamdulillah, sama dengan saya itu kelas takwanya seperti itu. Tapi orang ini enggak, orang ini gelisah, kira-kira begitu, gelisah dia, gimana ini. Akhirnya dia mengambil keputusan, ini harus saya bawa ke yang jual tanah, ini bukan hak saya. Walaupun secara fikih mungkin sudah sah juga, halal juga, dibawa ke yang jual. Akhirnya disampaikan apa tadi yang terjadi itu. Nah, sekarang kita ganti. Kalau kita yang jual tanah, ada tamu membawa emas 1 gentong yang ditemukan di tanah yang dijualnya, apa yang keluar dari mulut kita? Oh iya benar itu, dulu saya lupa gitu kan gitu. Padahal enggak juga. Iya kan begitu. Cari alasan supaya mereka punya hak. Lagi-lagi ini orang takwa ini. Tadi yang beli takwa selalu diingat, dilihat oleh Allah, tahu bahwa semuanya akan dihisab, akan ditanyakan di hari kiamat. Begitu juga yang jual. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Saya sudah jual tanah, maka semua yang ada tanah itu milik kamu. Ada sekarang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Malah yang terjadi, satu tanah itu disengketakan, saling berebut ya. Bahkan ada yang sertifikatnya sama-sama asli Pak, sama-sama asli. Ini si A asli, ini si A asli, sama-sama mengklaim bahwa itu miliknya. Bahkan saya pernah di Papua gitu, tidak semua orang Papua sih, ada kasus orang sudah beli tanah, sudah sertifikat, setelah beberapa lama yang jual itu datang, tanahnya mau saya ambil. Loh gimana, kan sudah sertifikat untuk kamu, tanah kembali ke saya. Itu nggak begitu. Coba bayangkan gitu. Jadi aneh-aneh gitu. Nah sekarang akhirnya berantem Pak. Tapi bukan berantem untuk rebut memiliki hak itu, bukan. Tapi berantem untuk sama-sama tidak mau mengambil 1 gentong emas itu. Waduh, kalau sekarang ini polisi seperti itu, jaksa seperti itu, hakim seperti itu, gubernur seperti itu, apalagi presiden seperti itu, wah aman-aman ini. Rakyat jelata seperti kita kan makmur, begitu ya. Sekarang yang makmur siapa? Bapak lu yang bilang saya nggak ngomong gitu. Terus akhirnya setelah deadlock begitu, mereka sempat, terus gimana, ini harus ada jalan keluar. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk pergi seorang hakim. Ini hakim bisa artinya
memang hakim seperti pengadilan itu bisa juga orang yang sangat bijak. Dia datang berdua ke sana, menyampaikan permasalahannya, kemudian si hakim ini tidak langsung, sebelum itu saya akan tanya. Tadi kan sudah tanya, kalau pembeli, penjual, alhamdulillah itu kan. Kalau sekarang kita jadi hakim, didatangi orang yang berperkara, tapi berperkaranya saling melepaskan emas satu gentong. Kita hakim. Bapak-bapak ini hakim. Kira-kira bapak gimana nih? Gua aku baik ya. Ngopo kok ribut-ribut terus gua aku baik gitu. Gitu kan. Sama dengan saya itu kira-kira begitu kelasnya. Ini hakimnya luar biasa. Hakimnya namanya juga hakim, itu orang sangat bijak sebetulnya. Hakim itu sebenarnya arti letternya orang yang bijak, bukan orang yang merampok, bukan. Hakim itu orang yang bijak. Terus ditanya, pertama kepada yang jual, kamu punya anak enggak? Oh punya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Malah saya lagi susah ini, sudah waktunya nikah, enggak ada yang melamar. Oh gitu ya? Iya. Terus kamu? Saya punya anak. Perempuan, laki-laki. Udah siap kawin? Siap. Gitu. Ya sudah, kalau begitu kamu besanan saja. Besanan, biayanya itu emas yang satu gentong itu. Tapi kalau sudah cukup, lebihnya disedekahkan. Siap gitu. Apa yang kita ambil Bapak sekalian? Itu ketakwaan kalau sudah dalam hati manusia, sudah menjadi akhlak, maka dia akan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah apa saja, segera kalau orang yang bertakwa itu akan diberi jalan yang keluar dan akan diberi rezeki dari pintu-pintu jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menyangka mau besanan? Siapa yang menyangka bisa membiayai pernikahan dengan mahal? Siapa yang menyangka dan seterusnya nggak ada. Itulah hasil dari ketakwaan seseorang. Maka mari puasa kita jaga dengan sebaik-baiknya, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, dan yang membatalkan puasa itu katanya puasanya orang umum, kita naikkan menjadi puasa yang khas, yaitu menjaga seluruh anggota badan kita ikut berpuasa. Mata kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, tangan ini itu harus ikut berpuasa. Syukur bisa diikatkan yang ketiga, puasa hatinya. Di hati ini tidak pernah terbetik apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.